Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Syukura Ramadanisa dengan NIM 19075165. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan yang matkulnya yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang dengan judulnya yaitu Keuangan dan Pembiayaan Sekolah. Keuangan dan pembiayaan sekolah. Yang pertama ada sumber-sumber keuangan sekolah, terdiri dari 6, yaitu yang pertama dana dari pemerintah. Sumber dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah yang setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3. Mata anggaran dan besar dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan pemerintah. Di dalam DIK, pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin atau DIK harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Yang kedua yaitu ada dana dari orang tua siswa. Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya, dana komite terdiri atas 3. Yang pertama, dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah. Yang kedua, dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya 1 kali selama 3 tahun menjadi siswa, atau pembayarannya dapat diangsur. Ketiga, dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun. Yang ketiga, sumber daya pembiayaan atau keuangan sekolah yaitu dana dari masyarakat. Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan, ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta. Sumber yang keempat yaitu dana dari alumni. Bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang, misalnya buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar. Namun, dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini yang diterima langsung dari alumni, tetap ada juga yang dihimpun melalui acara reuni sekolah. Sumber yang kelima yaitu dana dari peserta kegiatan. Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris, atau keterampilan lainnya. Sumber yang keenam yaitu dari dana kegiatan wirausaha sekolah. Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa, misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dan lain-lain. Kemudian, tugas pengelola keuangan sekolah. Tugas pengelola keuangan sekolah dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan menganut atas pemisahan tugas antar fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Kepala sekolah sebagai pengelola berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordinator
untuk memerintahkan pembayaran, namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan di samping mempunyai fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Pengelolaan keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah, serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Tugas pengelolaan keuangan antara lain: 1. Pengelola untuk perencanaan perkiraan. 2. Pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan. Ketiga, pengelolaan bekerja sama dengan pihak lain. 4. Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Seorang pengelola keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang pengelola keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dan penyelenggaraan kegiatan sekolah. Apapun yang harus dimiliki oleh seorang pengelola keuangan yaitu strategi keuangan. Strategi tersebut antara lain: 1. Strategi planning, berpedoman keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan eksternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomik, dan finansial. Kedua, strategi manajemen, upaya pengelolaan proses perubahan seperti perencanaan, strategi struktur organisasi, kontrol, strategis, dan kebutuhan primer. Ketiga, strategi thinking, sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dari hasil secara berkesinambungan. Adapun RPS atau rancangan pengembangan sekolah. Pentingnya rancangan pengembangan sekolah atau RPS penting dimiliki untuk memberi arahan dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju ke perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik. Peningkatan pengembangan dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Kedua, arti perencanaan sekolah atau RPS. Perencanaan sekolah adalah suatu proses menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat untuk melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Ketiga, tujuan rencana pengembangan sekolah. RPS disusun dengan tujuan untuk: 1. Menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Kedua, mendukung koordinasi antara pelaku sekolah. 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu. 4. Sistem perencanaan sekolah. Sistem perencanaan sekolah adalah satu kesatuan dari tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunnya yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan sekolah dan masyarakat atau diwakili oleh komite sekolah. Kelima, tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah, yaitu mencakup: 1. Melakukan analisis lingkungan strategi sekolah. 2. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini. 3. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. 4. Mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Kelima, menyusun rencana strategis. 6. Menyusun rencana tahunan, melaksanakan rencana tahunan, memonitor, dan mengevaluasi. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada video kali ini, yaitu tentang keuangan dan pembiayaan sekolah. Cukup sekian, semoga memuaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.